Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lera Firna, NIM A 2019-011039, kelas R2, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, semester 3, mahasiswa dari Stikes Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Bakteri TB dapat hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tahan asam atau disebut BTA. Pemeriksaan BTA dilakukan dengan pemeriksaan keberadaan bakteri di berbagai organ tubuh, utamanya melalui pemeriksaan sampel dahak. Mengingat tuberkulosis atau TB paling sering menyerang paru-paru. Selain memeriksa sampel dahak, pemeriksaan BTA juga dapat menggunakan sampel darah, tinja, urin, dan sumsum tulang untuk melihat infeksi TB di luar paru. Artikel ini akan membahas pemeriksaan BTA dengan sampel dahak. Jika pasien tidak dapat mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan, pasien dapat menjalani prosedur bronkoskopi untuk mengambil sampel dahak. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang organ paru-paru saja, melainkan dapat menyerang berbagai organ lain di dalam tubuh manusia, seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, atau bahkan dapat menyerang saluran pencernaan usus. Bakteri tahan asam ini adalah sifat fisik dari sel bakteri dan eukariotik, serta beberapa struktur subseluler terkait ketahanannya terdapat dekolorisasi oleh asam selama prosedur pewarnaan di laboratorium. Setelah diwarnai, organisme ini dapat menahan prosedur penghilangan warna berbasis asam dan atau etanol yang umum di banyak protokol perwarnaan sehingga dinamakan tahan asam. Dan pemeriksaan kultur atau biakan dahak merupakan pemeriksaan baku emas. Akan tetapi prosedur pemeriksaan kultur lebih rumit dan memakan waktu lama serta mahal, sehingga pemeriksaan BTA secara mikroskopis dinilai memiliki nilai identik yang sama dengan pemeriksaan kultur. Pasien dinyatakan positif terhadap TB apabila hasil 2 dari 3 spesimen dahak sewaktu pagi, sewaktu SPS pada pemeriksaan BTA positif. Pengambilan spesimen sputum atau dahak dapat dilakukan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, batuk spontan. Batuk merupakan cairan paling mudah dan umum dilakukan untuk mengumpulkan spesimen dahak. Yang kedua, induksi sputum. Pada pasien yang sulit untuk mengeluarkan sputum karena sputum terlalu kental, maka dapat dilakukan pengambilan sputum dengan cara menginduksi batuk, yaitu dengan menggunakan uap hangat steril dari cairan salin hipertonik 3% sampai 5%. Yang keempat, bilasan cairan lambung. Pada pasien yang tidak dapat mengeluarkan sputum secara spontan, selain dengan menggunakan metode bronkoskopi, dapat dilakukan juga dengan menggunakan bilasan cairan lambung.
Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Objek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih sputum, bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu ose dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir.
Kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi, 1 tetes saja, kemudian lihat sedia slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Selamat datang. Dahak Anda akan diperiksakan untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jika Anda terserang TB, tidak perlu khawatir. TB dapat disembuhkan, tetapi Anda wajib berobat hingga tuntas. Jika tidak berobat dengan benar, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain di sekitar Anda saat batuk, meludah, bicara, tertawa, atau bersin. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan.
Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Terima kasih Anda telah berusaha dengan baik. Itulah video dari saya. Lebih dari